Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pada pemeriksaan fisik. Ini kita lihat contoh gambar-gambar orang-orang yang sedang melakukan pemeriksaan fisik. Jadi kita dokter akan melakukan kontak fisik kepada pasien kita untuk mendapatkan beberapa informasi terkait dengan penyakitnya. Nah, apa itu definisi pemeriksaan fisik? Bahwa pemeriksaan fisik adalah suatu pemeriksaan yang sifatnya sistematik terhadap tubuh manusia, di mana kita harus menggunakan indera kita untuk menentukan bagaimana keadaan fisik secara umum dan juga keadaan mental dari pasien yang kita sedang hadapi. Pemeriksaan fisik juga didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan terhadap fisik pasien dan juga kondisi mentalnya, ya. Dan pemeriksaan fisik ini merupakan kumpulan daripada informasi yang sifatnya harus objektif dan itu langsung dinilai melalui teknik-teknik pemeriksaan yang benar. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita harus menggunakan indera penglihatan, itu disebut dengan inspeksi. Inspeksi secara umum fokusnya adalah untuk melihat, kita harus bisa melihat secara keseluruhan, ya, bagaimana tampilan dari kesehatan atau bagaimana kondisi penyakit daripada pasien kita. Kita harus bisa melihat apakah ada tanda-tanda dari distress atau keadaan stres yang berat dari pasien. Kemudian kita harus memperhatikan, melihat ekspresi wajah dan dapat menilai bagaimana mood pasien. Lalu kita harus melihat bagaimana ukuran tubuh dari pasien, dan kita melihat bagaimana kebersihannya dan bagaimana dia bisa merawat tubuh dari pasien sendiri. Langkah yang kedua, teknik yang kedua adalah dengan apa yang disebut dengan palpasi. Ya, kalau kita lihat itu tangan daripada dokternya diletakkan pada tubuh pasien. Prinsipnya kita harus memendekkan kuku, ya, karena kalau kukunya panjang nanti dia akan menekan pada kulit pasien. Lalu sebelum kita meletakkan di atas tubuh pasien, kita harus terlebih dahulu menghangatkan tangan kita, ya, dengan sedikit menggosokkan kedua tangan. Dan kita harus meminta, ya, atau mendukung pasien untuk supaya dia bernafas dengan normal sepanjang dari tindakan palpasi. Jadi jangan dia bernafas dengan panik atau dengan ketakutan. Kalau pada waktu dilakukan palpasi dan pasien merasakan ada nyeri, maka kita harus menghentikan tindakan palpasi dengan segera, ya. Jadi jangan dipaksakan kepada pasiennya. Dan bagaimana kita harus memberitahukan kepada pasien, ya, di mana, kapan dan bagaimana kita akan melakukan sentuhannya, ya. Khususnya ketika pasien tidak bisa melihat apa yang sedang kita lakukan. Nah, ada dua jenis palpasi. Yang pertama adalah palpasi yang ringan, dan kemudian ada palpasi yang dalam. Jadi kalau dia ringan, kita tidak perlu sampai menekan terlalu dalam kepada tubuh pasien, dan kalau dia palpasi dalam, kita lihat tangannya itu sampai menekan bagian abdomennya. Lalu yang ketiga adalah yang disebut dengan perkusi, ya. Ada beberapa tipe perkusi. Yang pertama adalah perkusi langsung, ya. Jadi kita lihat jari dokter itu langsung menekan, mengetuk, ya, karena perkusi dia ketukan, mengetuk pada bagian tubuh pasiennya. Dan ada yang disebut dengan perkusi secara tidak langsung, yaitu dengan meletakkan jari telapak tangan kita pada tubuh pasien,
Lalu kita mengetuk ini ya, kita ketuk. Kalau bunyinya di kira-kira jadi begitu ya. Yang kita ketuk itu adalah ini jari nomor 3, ruas yang tengah. Ini kita ketuk. Dan yang penting cara mengetuknya adalah ini yang bergerak. Jadi bukan ini ya, bukan siku, bukan tangan juga begini. Tapi cukup hanya saya. Baik. Lalu yang berikutnya adalah disebut dengan auskultasi ya. Auskultasi yaitu dengan menggunakan alat stetoskop. Apa yang kita mau dengarkan yaitu karakteristik bunyi yang timbul di dalam tubuh manusia. Yang pertama kita harus bisa menilai pitch-nya ya. Apakah atau nada ya, nadanya mulai dari tinggi sampai dengan rendah. Apa yang dimaksud dengan pitch adalah frekuensi atau jumlah getaran ya yang bisa ditimbulkan oleh objek-objek yang bergetar. Kemudian kita menilai loudness atau berapa kuat atau amplitudonya. Jadi nilainya adalah dari suara bunyi yang lembut sampai dengan bunyi yang keras. Kemudian kualitas atau jenis suaranya, karakteristik suaranya, gargling itu seperti berbuih ya, atau hanya seperti bunyi angin atau bunyi kertas yang diremas, seperti itu nanti ada deskripsinya. Lalu durasi bunyinya, apakah dia singkat, durasinya sedang atau panjang. Lalu kemudian kita juga harus menggunakan indera penghidu kita. Nah, mencium bau ya. Jadi pasien-pasien tertentu, penyakit-penyakit tertentu itu akan mengeluarkan bau-bau yang khas. Dan kalau kita sudah pernah mengalami pasien dengan bau yang khas seperti itu, biasanya kita akan sulit lupa. Nah, kita lihat alat-alat yang bisa kita pakai. Ada stetoskop, itu gambarnya. Jadi ini bagian dari stetoskop, itu ada bagian kepalanya, bagian yang dimasukkan ke telinga ya, kemudian bagian diafragma dan bagian selang daripada stetoskopnya ya, penghantar suaranya. Lalu ada oftalmoskop ini untuk menilai mata, ada otoskop untuk menilai ke dalam rongga telinga sampai dengan menilai eardrum. Ada Snellen chart ya, ini untuk menilai visus mata. Kemudian ada spekulum nasal ya, untuk melihat ke dalam lubang hidung. Kemudian ada spekulum vagina untuk melihat ke dalam rongga vagina. Kemudian ada ini namanya garpu penala. Kemudian ada hammer ya, atau martil untuk melakukan perkusi juga. Kemudian ini adalah sphygmomanometer ya, untuk mengukur tekanan darah. Nah, lalu kita lihat ada beberapa posisi-posisi pasien untuk kita lakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah posisi duduk atau Fowler. Nah, kita lihat dia duduk tegak ya, ini posisinya. Kemudian ada posisi berdiri, standing. Kemudian ada posisi supine, yang atas supine ya. Yang bawah itu pronasi telungkup ya, supine itu telentang. Kemudian ada posisi dorsal recumbent. Kemudian ada posisi Sims. Kemudian ada posisi lithotomy ya. Kemudian ada posisi knee chest. Kemudian kita harus ya mempersiapkan lingkungan tempat kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Ini adalah ruang operasi tentunya. Nah, apa yang harus kita persiapkan dari pasien, yaitu kita harus mempersiapkan pasien secara psikologis ya. Kita harus membuat pasien merasa nyaman ya, merasa aman ya, dan jangan merasa ketakutan.
Nah, apa aja yang bisa kita berikan, kita siapkan, yaitu kita harus memiliki layar pembatas ya. Jadi pasien lain sebaiknya tidak bisa melihat, atau orang lain tidak bisa melihat apa yang kita lakukan, kecuali perawat yang sedang bersama-sama dengan kita. Kemudian ada mangkok ya untuk cairan antiseptik ya. Kemudian ada wadah yang berbentuk seperti ginjal gitu ya. Nanti lihat gambarnya. Kemudian ada kertas kantongan. Kemudian alat pengukur berat badan, pengukur tinggi badan. Kemudian kita juga kalau bisa memberikan gaun untuk pasien. Kemudian handuk mandi ya untuk menutup pasien. Kemudian celana panjang. Kemudian kita harus menarik kainnya untuk menutupi bagian dada dari pasien. Kemudian tempat cotton swab ya, botol spesimen, kemudian ada stick untuk melakukan swab ya, kemudian sarung tangan, pelumas, senter, oftalmoskop, Snellen chart, kemudian buku untuk melihat buta warna, pena, flashcard, otoskop ya, dengan spekulum yang berbeda ukuran, percussion hammer, tuning fork, ini tadi semuanya. Laryngeal mirror, tongue depressor, stethoscope, inch tape pengukur ya. Kemudian ini untuk pemeriksaan vagina, proktoskop. Nah, ada juga nanti kita harus tahu untuk alat-alat pemeriksaan fisik ya, neurologi, diperlukan bedak atau sabun, dan chart juga perlu, pena atau pensil, kemudian cotton wicks, ada center, tuning fork ya, garam, gula, kemudian alat untuk menekan lidah, tongue depressor, 2 test tube ya dengan berisi air hangat dan air yang dingin, kemudian safety pins, kemudian beberapa benda yang solid untuk melihat kemampuan menggenggam dari pasien, kemudian objek-objek seperti yang tajam seperti kunci, kemudian material untuk dibaca untuk menilai mata dan kemampuan bahasa, kemudian knee hammer ya. Nah, ini pemeriksaan secara umum. Data pasien, gender, race, age, apakah ada tanda-tanda distress ya, tipe tubuhnya bagaimana, posturnya bagaimana, gait atau cara berjalan bagaimana, itu termasuk dalam general survey ya, gerakan tubuhnya, higienitas, grooming dan perawatan tubuhnya, bagaimana bau tubuhnya, bagaimana kondisi afek pasien dan mood pasien, kemudian bagaimana dia berbicara, apakah ada penggunaan zat-zat yang berlebihan. Lalu kita nilai, yang pertama adalah tanda vital ya. Ini ada tanda vital, itu adalah kesadaran, suhu, denyut jantung, frekuensi pernapasan dalam 1 menit, dan tekanan darah. Kemudian ukur tinggi badan, berat badan ya. Kemudian kita nilai kulitnya ya, nanti ini udah secara spesifik ya, tapi ini secara umum dulu. Warna kulit, apakah kemerahan, ini contohnya ya, berarti ini kita lakukan inspeksi namanya eritema. Apakah warna biru, cyanosis, apakah warna kuning, jaundice, apakah pucat ya, apakah ada vitiligo, ini ada putih-putih di kulitnya, apakah ada kemudian kita menilai vaskularisasi atau pembuluh darah dari kulit, apakah ada ekimosis ya, ini. Kemudian apakah petekie, bintik-bintik merah. Lalu
lesi-lesi di kulitnya, luka-lukanya. Kemudian kita lakukan palpasi ya untuk mengetahui suhu pada kulitnya, permukaannya, kelembapan dan turgor kulitnya. Nah, jadi kulit itu akan menurun turgornya, yaitu kalau kita tarik kemudian kita lepaskan kulitnya, dia masih tetap ada bekas daripada cubitan kita. Edema itu kalau ada pembengkakan namanya edema. Ini edema pada kaki kanan itu ada namanya pitting edema, yang kalau kita tekan dia maka cukup lama ya untuk dia bisa kembali ke bentuk semula ya, itu namanya pitting edema. Nah, ada beberapa grade ya, grade 0, grade 1 itu kalau dia kedalamannya hanya 2 mm kemudian cepat hilang ya. Grade 2 kalau dia moderate, kedalaman bisa sampai 4 mm, hilangnya perlu waktu 10 sampai 15 detik. Grade 3 itu dalam ya, 6 mm dan hilangnya lebih dari 1 menit. Grade 4 sangat dalam, bisa sampai 8 mm dia. Kalau kita tekan 2 sampai 5 menit hilangnya. Lalu nilai kuku bentuknya konveks, kemudian ada sudutnya antara kuku dan dasar kuku itu harus 160 derajat lebih kurang, dan teksturnya harus kita nilai mulus, dan dasar dari kuku itu harus kokoh ya, dan jangan ada nyeri. Warna juga dilihat, bednya itu ya harus berwarna merah jambu ya, dengan warna putih juga ada sedikit. Lalu kita nilai refill capillary, jadi aliran darah kapiler pada kuku itu bagaimana, bagus apa tidak ya. Ini beberapa ketidaknormalan: koinokia, clubbing, paronychia, ada indentasi nama Beowulf line ya, itu ada garis-garis di kukunya ya, itu adalah clubbing finger. Dan ini kukunya merah itu ya. Lalu rambut dan kulit kepala, nilai warna, tekstur, distribusi, ketebalan dan kelembapan dari rambutnya bagaimana. Kemudian kulit kepala kita lihat kebersihannya, color, dryness, lump, lesions, apakah ada kutu ya atau ketombe. Lalu kita periksa kepala dan leher, ukuran, simetri, apakah ada nodul atau massa. Wajah, inspeksi wajahnya. Mata, periksa mata, struktur eksternal mata kita inspeksi, posisinya, alignmentnya, apakah ada exophthalmos atau mata yang menonjol, pada strabismus ya, ini exophthalmos. Kemudian pada strabismus matanya juling ya. Kemudian bulu mata, alis, apakah ada ektropion, entropion, ptosis ya. Kemudian lihat konjungtivanya ya, apakah ada pucat, merah, purulen, kuning. Nah, ini yang merah konjungtivanya. Oke. Lalu untuk menilai akomodasi ya, lalu kita nilai refleks pupil terhadap cahaya, kita nilai ketajaman penglihatan. Kemudian untuk bagian internal mata kita nilai dengan ophthalmoscope, lalu nilai gerakan ekstraorikuler, penglihatan perifer. Lalu kita periksa telinga, mulai dari daun telinga, lubang telinga, membran timpani ya, untuk tes pendengaran namanya Weber test dan Rines test. Kemudian untuk pemilihan hidung dan sinus, lalu pemeriksaan mulut dan faring, lehernya, lips, lesion, pallor,
cyanosis, cherry color ya, mukosa bukalnya, pipinya ya, gums and teeth ya, lihat giginya. Bisa juga kita melihat apakah ada jaundice, pucat atau leukoplakia. Nah, leukoplakia itu adalah tonjolan berwarna putih, itu di gusi, dan itu biasanya lesi prekanker ya. Lalu dasar mulut, faring. Nah, ini yang nggak normalnya pallor, cyanosis, redness, white coating of tongue ya, jadi ya, lidahnya putih-putih ya, tertutupi oleh lapisan putih. Kalau lidahnya merahnya terlalu terang, itu biasanya defisiensi zat besi, B12, niacin. Kemudian ada lidah yang hitam. Lalu kita periksa pada leher ya, palpasi di trakea dan kelenjar getah bening. Nah, ini lihat posisi kelenjar getah bening di leher ya, submandibular, tonsilar, anterior cervical dan posterior cervical, dan supraclavicular. Lalu ada juga di preaurikular dan submental ya, jadi ini semua lokasi-lokasinya ya. Dalam keadaan normal biasanya bisa tidak teraba ya, dan kalau dia mengalami pembesaran baru dia bisa kita palpasi. Kemudian palpasi kelenjar tiroid ya, dari posisinya dari belakang pasien. Lalu pemeriksaan toraks ya, atau rongga dada dan paru-paru. Inspeksi yang tidak normal biasanya ukurannya akan meningkat dengan konturnya bagaimana pola pernapasannya, apakah pasien menggunakan otot-otot aksesorius di toraks karena dia sesak ya. Kemudian apakah ada pengembangan dada yang tidak seimbang. Lalu kemudian nanti kita bisa dengar juga ya dengan telinga secara langsung suara nafasnya, apakah ada suara gargling gitu ya, ada suara bunyi-bunyi yang harusnya tidak ada bunyinya. Kemudian ada yang namanya barrel chest ya, jadi dadanya seperti drum. Kemudian ada pigeon chest juga, dadanya seperti merpati menonjol ke depan. Nah, itu kita lihat dadanya menonjol ke depan ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi ya pada toraks dengan menggunakan permukaan tangan. Perhatikan gerakan tangannya digerakkan dari posisi nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 ini dari belakang. Apa yang dinilai? Apakah sewaktu respirasi gerakannya simetris kiri dan kanan. Kemudian rasakan vibrasi ya atau getaran yang timbul pada permukaan dinding dada yang berasal dari getaran yang ada di bronkus ya pada waktu seseorang kita minta untuk berbicara. Itu namanya pemeriksaan stem fremitus ya. Nanti pelajari lebih dalamnya ketika masuk di dalam pelajaran blok yang terkait ya. Tapi prinsipnya begini, dengan tangan kita letakkan pada satu permukaan, kemudian di bawah permukaan kita ini anggaplah ini ada getaran, dan getaran ini tentunya akan dihantarkan ke permukaan yang di atasnya, dan kalau dari permukaan di sebelah dalamnya kita dari luar palpasi, pasti dia bisa terasa getarannya tentunya. Nah, segala sesuatu yang akan menghalangi penghantaran getaran dari benda ini menuju ke permukaan bagian dalam, itu akan membuat getarannya meningkat atau berkurang atau bahkan hilang ya. Jadi contohnya kalau misalnya getaran itu adalah pada bronkus, ini anggap bronkus, lalu mungkin di sini ada tumor, di sini ada tumor, berarti ada benda padat, maka getaran yang kita rasakan itu akan meningkat.
Tapi kalau dia berisi cairan atau gas, maka pengantaran getarannya akan berkurang, maka stem fremitusnya akan menurun. Biasanya kita minta pasien, kalau di Indonesia kita minta dia sebutkan 77 atau 99 ya. Coba sendiri rasa 77 ya, pakai tangan sendiri. 77 ada getaran ya. Jadi stem fremitus akan meningkat kalau ada konsolidasi di paru ya. Itu tadi ada infeksi atau ada tumor, dan akan menurun bila ada efusi pleura, ada cairan di pleura, atau bisa karena ada pneumotoraks, ada udara di dalam rongga toraksnya. Jadi getaran yang ditimbulkan oleh bronkus tidak bisa mencapai permukaan kulit dengan mudah. Lalu kita lakukan perkusi pada toraks ya. Prinsipnya adalah kita ketukkan ya. Bisa dengar ya. Itu suara yang namanya sonor ya. Jadi kalau kita ketuk dari luar, kalau ada rongga udara ya di bawah permukaan yang kita ketukkan, maka itu akan menimbulkan namanya resonansi ya, gema. Nah, kalau dia ada benda padat di dalamnya, contoh saya ketukkan tepat di bawah bagian daripada jantung ya, ini sebelah kiri saya ya, karena kamera terbalik. Bandingkan dengan ini, bandingkan ya, ini sonor. Lalu ini di atas jantung saya. Nah, sonornya memendek namanya ya. Jadi udara itu akan melewati bunyi akan dengan mudah melewati udara, kemudian akan kurang baik untuk melewati cairan, dan sangat buruk dihantarkan melalui zat padat. Jadi kalau ada benda padat di bawah yang saya perkusi, maka perkusinya akan menimbulkan suara yang sonor memendek, atau dia beda jadinya. Kalau beda itu seperti kalau kita tepuk ini di sini, beda juga ya di kepala ya, karena nggak ada rongga udara. Ini masih ada ya maksilah, masih ada rongga. Tapi kalau orang dengan sinusitis mungkin ya, berkumpul di situ cairan ya, waktu kita lakukan perkusi tentunya suaranya tidak berkurang resonansinya. Ini ya, sonor, normal lung, hyperresonan, pneumotoraks kalau ada udara, dan suara yang tumpul kalau ada efusi pleura, konsolidasi, dan juga kalau terjadi kolaps pada paru-paru. Nah ini ya. Lalu kita mengauskultasi suara pernapasan ya dengan menggunakan stetoskop. Bronchial sounds adalah bunyi yang didengarkan di atas trakea ya. Kalau mau dengar suara bronkial itu seperti di atas trakea, dengan bunyi yang nadanya tinggi, suaranya agak kasar, dengan ekspirasinya itu lebih panjang daripada bunyi pada waktu inspirasi. Jadi waktu kita tarik nafas itu akan terdengar bunyi waktu kita pakai stetoskop. Lalu kalau kita buang nafas, maka sepanjang kita membuang nafas itu akan bisa terdengar bunyinya yang ditimbulkan. Itu namanya bunyi bronkial. Tapi kalau kita lihat nanti bunyi namanya bronchovesicular, itu bunyinya yang timbul pada waktu tarik nafas dan durasi bunyi yang timbul pada waktu ekspirasi itu hampir sama. Lalu ada yang namanya vesicular ya. Ini suara normal di seluruh lapangan paru-paru yang perifer ya. Jadi waktu kita tarik nafas itu bunyi, tapi waktu kita buang nafas bunyinya durasinya berkurang, tapi kita masih tetap belum selesai buang nafasnya. Jadi ekspirasinya masih berlanjut, tapi karena jumlah udara yang kita keluarkan semakin sedikit dan semakin berkurang kecepatannya, maka bunyi yang timbul juga akan berkurang. Prinsipnya bunyi pada pernapasan adalah timbul oleh karena adanya turbulensi ya. Jadi udara yang cepat mendorong permukaan-permukaan yang ada di dalam saluran nafas itu akan berturbulensi sehingga akan timbul getaran suara. Lalu getaran suaranya kita dengarkan dengan stetoskop. Ya, jadi ada nama bunyi vesikular ya, soft, low pitch,
dan paling baik didengar pada bagian dasar paru-paru, di mana selama inspirasi bunyinya lebih lama didengar dibandingkan pada waktu ekspirasi. Nah, ada bunyi-bunyi yang tidak normal namanya wheezing, ya, ronki, kemudian ada crackles, kemudian ada friction drop. Nah, lalu kita lihat pemeriksaan pada sistem kardiovaskular. Ya, kita inspeksi pada leher dan juga pada prekordium dari di atas permukaan posisi jantung, ya. Palpasi prekordiumnya, palpasi ya. Palpasi permukaan jantung kita, ya. Lalu auskultasi, ya salah ketik ya, auscultate heart sound, ya. Dengarkan bunyi jantung, ya. ICS 2, ICS 2, ICS 3, ICS 4, ya, 45. Prinsip auskultasinya ini tadi ya, ini posisinya ya. Ini ICS 2, linea sternalis dextra, ICS 2 linea sternalis sinistra, lalu ICS 5 linea sternalis sinistra dan midclavicular sinistra, ya. Nanti ini semua akan dijelaskan pada waktu blok terkait. Jadi yang kita dengar di sini adalah bunyi yang ditimbulkan oleh katup jantung yang menutup. Ya, kalau katup jantung membuka dia nggak bunyi, tapi kalau menutup bup bup lup dup lup dup lup dup lup. Tergantung katup mana yang menutup, maka kita bisa menentukan bunyinya berasal dari mana. Itu dengan menggunakan stetoskop. Ini pemeriksaan payudara, aksila, ya. Lalu pemeriksaan abdomen, ya. Nah, ini kalau dia dilihat abdomen itu kira-kira proyeksinya seperti ini, ya. Ada lever, kolon transversum, kolon ascending, aorta, posisi stomach atau lambung, ya. Nah, ini kuadran, bukan kuadran, ya, kuadran. Pembagian kuadran abdomen kita bagi 9, ya. Tengah atas epigastrial, kemudian sebelah kanannya ada hipokondria kanan, sebelah kirinya hipokondria kiri. Turun ke bawah, di tengah itu umbilikal, di kanannya lumbar kanan, kirinya lumbar kiri namanya. Turun ke bawah di tengah namanya hipogastrik, kemudian sebelah kanannya iliaka kanan, sebelah kirinya iliaka kiri. Itu bagi 9 kuadran. Pertama inspeksi, boleh juga bagi 4, ya. Kuadran kanan atas, kuadran kanan kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Inspeksi. Lalu auskultasi tadi menggunakan stetoskop untuk dengar suara atau bising usus. Jadi waktu usus kita berperistaltik, cairan di dalamnya akan mengalami turbulensi, lalu kemudian turbulensi akan menimbulkan bunyi. Lalu perkusi abdomen, nah ini melakukan perkusi, ya, dengan indirect percussion tadi. Nah, itu kemudian palpasi abdomen. Lalu menilai sistem muskuloskeletal, inspeksi dan palpasi ototnya, ya. Palpasi tulang, ya, persendian. Lihat ada hiposis, lordosis, skoliosis. Kemudian ini untuk genital, rektum, anus, dan pemeriksaan neurologis. Lalu kita juga harus bisa menilai status mental dan emosionalnya, ya, perilaku dan penampilannya, bahasanya kita nilai. Kemudian kita juga bisa menilai fungsi intelektual, memori, knowledge, abstract thinking, association. Ini semua harus kita nilai. Judgment, dan itu dinilai pada waktu kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, ya. Kemudian fungsi kranial, olfactory, optic nerve, oculomotor, trochlear, trigeminal, abduction, nervus facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, hypoglossal. Kemudian kita harus menilai juga fungsi motorik, balance and gait, Romberg's test, motor function dan koordinasi. Kemudian kita nilai fungsi sensorik, kita nilai refleks, bicep refleks, triceps refleks,
knee and patellar reflex, ankle Achilles tendon reflex, Babinski reflex, abdominal reflex. Kemudian kita periksa kondisi sistem vaskular perifernya, Allen test, Burger test, capillary refill, Homan sign. Boleh dilihat nanti penjelasannya di buku ya. Dan kemudian kita meraba, mempalpasi pulsasi perifer ya, untuk lihat denyut nadi di tangan, di kaki. Lalu kita catat ya, apa yang kita temukan semua tadi, kita lakukan pencatatan ya, sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan ya tentang fisik pasien kita. Nah, demikian penjelasan untuk dasar-dasar pemeriksaan fisik pada pasien. Silakan membaca buku lebih dalam lagi, karena pasti penjelasan dari buku ketika kita membaca pasti akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita hanya mendengarkan sewaktu kuliah seperti ini. Nah, terima kasih. Salam kenal juga dari saya. Nama saya Dr. Joseph Partogi Sibarani, spesialis penyakit dalam. Dan saya sudah mengajar di Nomensen itu sejak tahun 2009. Jadi saya berharap kita semua sehat-sehat di masa pandemi ini dan tetap semangat untuk belajar dan belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.